The Golden Age of Islam was a time when philosophers, scientists, and engineers from the Islamic world like Ibn Sina, the father of modern medicine, Al-Zarawi, the father of modern surgery, Al-Khwarizmi, the inventor of algebra and zero, or Ibn al-Haytham, the father of optics, made many contributions to the development of technology and culture, both by maintaining existing traditions or by adding their own discoveries and innovations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rasmi Situmorang, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah Win Fatmawati Soekarno Bengkulu angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Jika berbicara mengenai sistem ekonomi, maka seringkali lingkup pembahasannya itu mengalami penyempitan. Makna yang dibahas hanya seputar istilah-istilah seperti riba, bunga, bagi hasil, ataupun istilah-istilah akad lainnya. Padahal sebenarnya ketika kita berbicara mengenai sistem ekonomi, maka lingkup pembahasannya pun mencakup ekonomi secara keseluruhan, baik itu konsep permintaan dan penawaran, mekanisme pasar, ataupun masalah-masalah ekonomi secara global. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional? Di video ini kita akan membahas perbedaan antara keduanya. Di sini pokok bahasan dari materi yang bakalan kita bahas ada 4 pokok. Yang pertama, definisi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, konsepnya, ruang lingkup, dan perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Definisi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pertama, ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi, distribusi sumber daya alam yang mengimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Jadi singkatnya ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berdasarkan ajaran dan aturan agama Islam yang meliputi mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang kedua yaitu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini hampir tidak jauh beda definisinya dengan ekonomi Islam, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Masalah utama ekonomi konvensional ini biasanya terjadi di kelangkaan dan pilihan. Jadi kalau di ekonomi Islam disesuaikan dengan aturan syariat Islam, sedangkan di ekonomi konvensional yaitu lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan halayak. Selanjutnya konsep-konsep ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pertama, ada ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk pada hukum Islam. Jadi singkatnya prinsip atau konsep dari ekonomi Islam ini adalah sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam. Selanjutnya, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini merupakan pemenuhan kebutuhan tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas, sehingga menimbulkan masalah utama yaitu pada kelangkaan, scarcity, dan pilihan choices. Nah, berarti konsep dari ekonomi konvensional ini yaitu lebih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan halayak, di mana dalam hal ini juga dapat terlihat sekali perbedaannya antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, di mana ekonomi Islam ini lebih mengutamakan aturan dan ajaran agama Islam dan juga mengambil kepentingan untuk halayak dan juga pribadi. Sedangkan ekonomi konvensional tidak ada unsur agama yang penting bisa menguntungkan sebanyak-banyaknya untuk diri pribadi. Di sini ada ruang lingkup ekonomi Islam. Pertama yaitu produksi. Produksi itu dimana biasanya semau kita untuk memanfaatkan sumber daya alam, mengatur sumber daya alam. Tapi di dalam ekonomi Islam ini produksi memiliki aturan-aturan di mana kita tidak boleh mengambil secara berlebihan.
Karena di dalam agama Islam itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi ini prinsipnya juga sama sesuai dengan aturan dan syariat Islam, di mana tidak baik berlebihan. Selanjutnya, distribusi. Di sini ada alokasi dan distribusi SDA. SDA adalah sumber daya alam, di mana kita memiliki sistem produksi yang juga terbatas dalam aturan agama Islam. Dan yang terakhir, ada tatanan masyarakat dalam berekonomi, di mana tatanan dalam perekonomian ternyata sudah diatur dalam agama Islam. Oke, next kita mengetahui tentang ruang lingkup dari ekonomi konvensional. Dapat dilihat di sini ada produsen, konsumen, permintaan dan penawaran. Produsen itu adalah orang yang memproduksi suatu barang dan jasa. Konsumen adalah orang yang menikmati hasil dari barang dan jasa. Sedangkan permintaan dan penawaran adalah suatu transaksi antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, perbedaan dari segi tujuan dan prinsip. Dalam bukunya yang berjudul The Wall of Nations, Adam Smith mengemukakan sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang memberikan batasan politis dan berikan ruang lebih kepada individu. Menurutnya, setiap individu memiliki kuasa penuh untuk mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dia kehendaki. Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan bagaimana cara perolehan harta tersebut, dan bagaimana cara pengalokasian untuk mencapai tujuan ekonomi yang dikehendaki. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep scarcity atau kelangkaan yang menyatakan bahwa sumber daya alam ada bersifat terbatas, sehingga disiplin dari ilmu ini sendiri adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara optimum. Ekonomi tidak membahas mengenai tujuan dari penggunaan sumber daya ini, sementara dalam ekonomi Islam merupakan goal-oriented disiplin. Tidak hanya membahas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas tersebut, tetapi juga membahas tujuan dari digunakannya sumber daya yang ada. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pada mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menganut prinsip pasar bebas yang berarti bahwa setiap individu diperbolehkan untuk keluar masuk dalam pasar tanpa ada larangan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah populer yaitu invisible hand. Mekanisme ini pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan keuntungan, mendorong terjadinya inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan harga. Sementara dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah invisible hands. Ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong proses produksi dan distribusi barang dan jasa, di mana masyarakat bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah ini dilakukan oleh sebuah institusi yang bernama Al-Hisbah yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi pasar secara keseluruhan, mengawasi perindistribusian, dan juga mengawasi jumlah peredaran barang dan jasa di dalam masyarakat. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan distribusi kekayaan, berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, jumlah keuntungan yang sudah diperoleh ini berhubungan dengan jumlah modal atau sumber daya yang bisa dimiliki, sehingga dapat disimpulkan dengan semakin banyak modal atau sumber daya yang ada, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar masing-masing dalam sistem kapitalisme kekayaan atau sulit dicapai karena modal merupakan barang bekas yang sedang diregulasi, sementara dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi sistem keadilan yang mana setiap hasil dan pembangunan harus dapat dinikmati dan dideskripsikan secara merata. Instrumen-instrumen pendukung dari distribusi kekayaan ini seperti contohnya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan keuntungan. Dalam sistem ekonomi konvensional, tidak dibahas atau mengatur mengenai bagaimana cara seorang individu memperoleh keuntungan. Hal ini mengakibatkan setiap individu dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan cara yang mereka bikin. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep namanya time value of money, yang artinya uang di bank sekarang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan uang di masa yang akan datang.
sehingga ada harga yang harus dibayarkan oleh seorang pelaku ekonomi ketika dia meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang lain. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya dapat diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari prasasti-prasasti yang bersifat tolong-menolong. Perolehan keuntungan ini dituangkan dalam bentuk khutbah bagi hasil, sehingga keuntungan ataupun kerugian yang dialami yang dari sebuah usaha akan ditanam bersama-sama sesuai akad di perjanjiannya. Nah, itulah pembahasan kita tentang perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Apabila teman-teman memiliki kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Desna Rosmaya Sitomarang, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.